محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, hanya tinggal dalam 5 hari kita akan menjelang tahun baru 2025. Dalam perputaran waktu selalunya dengan kita, baik itu dengan seumpama fashion pakaian, atau juga dengan seumpama model-model kendaraan, atau juga dengan model-model peralatan komunikasi. Selalu dengan perputaran waktu itu dengan kita mengikuti perkembangan zaman. Kita rubah kepada yang lebih modern, kita rubah kepada yang lebih indah, kita rubah kepada yang lebih cantik. Jadi kalau boleh dengan kita kumpul duit, kumpul supaya dengan kita boleh rubah sesuai rumah kita. Mungkin ada yang ganti perabot, yang ganti kapet, yang ganti kereta, yang ganti handphone, yang ganti jam tangan. Sehingga dengan kita merupakan satu tren, merupakan satu kebiasaan yang dengan kita inginkan yang cantik, yang indah dan yang berbobot, yang baik daripada segala-galanya. Jarang-jarang dengan kita masih mengabadikan model-model jenis-jenis tertentu daripada transportasi, peralatan komunikasi dan juga dengan yang sejenisnya. Itulah juga dengan jenis-jenis pakaian. Kita ganti baju, kita ganti pakaian, kita ganti kain, kita ganti perhiasan kepada yang lebih bagus. Kita pilih yang lebih cantik. Kita gunakan bahasa yang sama dengan perputaran waktu, baik itu perpindahan daripada tahun Hijri kepada tahun Hijri, daripada 1446 pada 1447, atau juga dengan perputaran waktu miladi daripada 2024 pada 2025, agar bagaimana juga kita dapat merubah atau juga tajdid, memperbaharui itu dengan amalan-amalan yang kita amalkan, dengan bacaan-bacaan yang kita baca, aktiviti kegiatan kita sehari-hari. Kita ingin semakin ke depan, semakin ke penghujung, semakin modern, semakin gigih, semakin semangat, dan juga semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk kita ubudiyah dan juga untuk kita berzikir, mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Waj'al khaira a'malina awakhiraha wa khaira ayyamina yawma nalqak. Ini antara daripada slogan yang kita inginkan. Hampir semuanya seperti itu dengan harapan yang sama. 3, yang pertama tentang amalan, yang kedua dengan umur, yang ketiga detik-detik terakhir kita. Ij'al khaira a'malina awakhiraha. Jadikanlah sebaik-baik umur kami itu penghujungnya. Hari ini cuti, terserah cuti Christmas, cuti apakah serapati, kita tak bertugas hari ini. Sepatutnya masjid penuh. Ada tanda pengajian, kita imarah ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Langkahkan kedua kaki kita, lawan mata kita, lawan nafsu kita, lawan segala-galanya. Gerakan putra-putri kita untuk bersama kita di rumah Allah. Inginkan yang modern, inginkan yang lebih indah, inginkan yang lebih maju. Kita tak nak kalau pada itu dengan kita sudahnya dengan usaha yang sudah lanjut, sudahnya dengan tenaga yang berkurang, sudahnya dengan usia dan pula kesempatan yang sudah terakis, terus pada masa yang sama disertai dengan rasa lenguh, jenuh, tak larat, tak ada mood, dan juga tidak ada semangat dalam melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Okelah kalau dengan tenaganya berkurang,
tapi jangan sampai juga berkurang dengan zikirnya, berkurang dengan insafnya, berkurang dengan semangatnya, berkurang dengan muraqabahnya, berkurang dengan tawadhunya. Jadi dengan kita saling imbang menyimbangi. Kalau tenaga kita sudah tidak memungkinkan untuk kita berpuasa disebabkan kena gastrik, kalau dengan tenaga kita sudah dimungkinkan dengan kita untuk melaksanakan sembahyang disebabkan karena ngantuk, banyakkan hal-hal yang lain. Mungkin itu dengan zikir. Coba dengan kita rubah gaya hidup kita. Kalau tadinya hanya setakat dalam 3 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi dengan kita nak rubah style 3 kepada 100 daripada 100 kepada 1000. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga dengan kita tergolong dalam kumpulan man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang senantiasa istiqamah, mulazamah, komitmen dengan istighfar yang banyak, Allah akan berikan 3 kemuliaan. Di tiap kesulitan akan ada jalan keluarnya, tiap urusan akan ada solusinya, dan Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Masya Allah, tabarakallah. Untuk ketenangannya banyak-banyak istighfar, untuk keselesaannya banyak-banyak istighfar, untuk keamanannya banyak-banyak istighfar, untuk agar dengan kita mendapatkan siang melimpah ruah pun juga banyak-banyak beristighfar, untuk menggunakan segala-galanya. Kenapa kira-kira jadi seperti ini? Semakin ke depan semakin malas, semakin ke depan semakin terhakis peluang kita untuk kita datang ke masjid, untuk kita ke rumah Allah, atau juga untuk kita berzikir. Dipimpin salah satu imam. Kalau tu imam tak pimpin kita, tak ada masalah. Tapi kalau pada waktu kita dipimpin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, subhanallah, 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 dengan hitungan yang cukup. Seusia kita sudah patut dengan kita kesana kemari kita bawa tasbih. Jangan tinggal tasbih, jangan bawa handphone saja. Handphone melengahkan. Handphone akan membuat komunikasi kita dengan Allah jadi terputus. Dengan handphone kita akan diganggu, dengan handphone kita akan terganggu. Bawa juga tasbih pada waktu kita ke masjid, pada waktu kita ke Allah, atau kemana saja kita pergi. Maka dengan tasbih paling tidak akan meyakinkan kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Aku ingin mengingat Allah dengan mulutku, dengan hatiku, dan juga dengan tanganku satu persatu. Dan juga di masjid jangan tidur di rumah, tidur di hotel, tidur di apartemen. Jangan tidur pada waktu kita berada di rumah Allah. Jangan mengantuk. Tunjukkan semangat kita yang pun usaha kita sudah lanjut. Tidak problem usaha kita yang sudah lanjut. Tidak ada masalah usaha kita yang sudah tua. Tapi tetap saja dengan kita punya semangat yang berapi-api. Kenapa? Sebabnya kita sanjung itu adalah Allah. Anak-anak kita mungkin tidak mengerti, putra-putra kita mungkin saja tidak paham. Tapi takkan juga dengan kita yang sudah berumur, kita sudah beraksi pada penggal yang ketiga. 25 tahun yang pertama sudah kita tinggalkan, 25 tahun yang kedua sudah kita lalui. Bang Irwan sudah masuk pada penggal yang ketiga, 50 berapa, ikut hitungannya masing-masing. Tahkah ada lagi nanti penggal yang keempat daripada 76 dan seterusnya? Wallahu a'lam dengan jawabannya. Maka dengan kita, alhamdulillah, segala-galanya lebih daripada cukup. Dah puas dengan makannya, dah puas dengan minumannya, dah puas dengan waktunya, dah puas juga dengan hiburannya. Dah waktunya lah untuk kita membuat persiapan sebelum kita pergi qabdah, sebelum kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Tuh, dengan zikir yang semangat, dengan ibadah yang semangat, dengan amalan yang berkualiti. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma ja'al khaira a'malina awakhiraha. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami itu penghujungnya. Wa khaira a'malina khawatimaha. Dan sebaik-baik amalan kami itulah penutupnya. Kita akan dengan penutup yang cantik, dengan husnul khatimah, dengan amalan yang berkualiti. Takna ngantuk kita tinggal di rumah, malas kita tinggal di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau usia kita sudah lanjut, yang maju itu usianya saja.
Kalau dengan usia kita sudah tua, yang tua itu telah puluhan kita saja, tapi semangat kita tetap seperti usia 17 tahun, usia kita sudah 61 sama 16 tahun, usia kita 81 sama dengan 18 tahun. Begitulah yang kita harapkan untuk diri pribadi kita masing-masing. Masya Allah tabarakallah, lebih gigih dengan semangatnya, lebih gigih dengan zikirnya, lebih gigih dengan jamaahnya, lebih gigih dengan ubudiyahnya, sehingga dengan kita mampu untuk mengalahkan anak-anak remaja. Bagaimana mereka tidak kita kalahkan? Mereka tidak punya latar belakang yang cukup, mereka tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, mereka tidak mendapatkan masukan yang cukup. Ya kadang-kadang masa muda mereka habis hanya untuk kerja. Jangan sampai yang semangat itu pada masa remaja kita, yang semangat pada masa muda kita, yang semangat pada penggal yang pertama dan yang kedua, pada waktu kita kerja, pada waktu kita cari duit, pada waktu kita kumpul nafkah, pada waktu kita bangun rumah, agar duit terkumpul banyak supaya kita boleh bangun rumah, agar terkumpul duit cukup agar dengan kita boleh beli kendaraan. Tapi peruntukan untuk masa akhiratmu macam mana? Yang semangat tadi itu adalah untuk duniamu, yang semangat tadi adalah untuk politikmu, yang semangat tadi adalah untuk rumahmu, yang semangat tadi adalah untuk keretamu. Kau gigih betul sehingga sampai kau tinggalkan kewajiban, sampai tak sembahyang daripada bagi bertajam. Pulau Pinang nyebrang ke sana, tak mana ke juru, Masya Allah, subuh, Masya Allah, tabarakallah. Ya memang dianjurkan sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi, kita doakan Allahumma barik ummati bi bukurihim, berkatilah umatku pada pagi hari mereka. Tapi ternyata juga singgah ke masjid dulu, jangan lupakan tasbih, tahmid dan takbirnya, jangan lupakan amalannya juga dengan bacaannya. Amalan yang paling banyak dianjurkan kepada kita adalah pada tiap pagi dan petang. Oke, kita tahu tentang kadar kita pada masa remaja seperti itu, sibuk dengan urusan urdu, urusan dunia, sibuk dengan dunia kita masing-masing. Sekarang sudah ramai yang pinjil. Masa pinjil kita lah untuk kita menjadikan perjalanan waktu, berjalan hidup agar bagaimana istighfarnya lebih daripada cukup, salawatnya lebih daripada cukup, jamaahnya lebih daripada dahulu. Memang betul-betul ketara perbedaannya. Memang betul-betul dengan kita dengan keyakinan yang mantap, keyakinan dengan slogan ij'al khaira a'marina awakhiraha, jadikanlah sebaik-baik umur kami itu adalah penghujungnya, sebaik-baik amalan kami itulah penutupnya. Waj'al khaira a'malina waj'al khaira ayyamina, dan jadikanlah sebaik-baik hari kami, detik-detik terakhir kami pada masa kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. La ilaha illallah. Dulu-dulu tak ada dengan kita luangkan waktu untuk kita menjauh azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya sahur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang sudah waktunya untuk kita sahur, sudah waktunya untuk kita sama-sama bersalawat. Mungkin dengan kita masih ingat dengan kumpulan marhaban tua, tapi semangat masalah tabarakallah, tua sampai anak-anak muda tak boleh ikut rentak mereka. Nah, kita inginkan yang semacam itu dalam dunia ubudiyah, dalam dunia salawat, dalam dunia zikir, dalam dunia mahabbah. Memang semuanya daripada rentak yang berkualiti. Kenapa? Sebab telah merupakan persiapan yang terakhir untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunut subuh jangan tidak diaminkan. Anak-anak remaja amin Fatihah pun mereka tak larat, tak macam mana. Itu yang memang kadang-kadang jadi pertanyaan. Apakah karena kita tidak paham? Apakah karena kita tidak ngerti? Apakah kira-kira kita hanya punya slogan cinta mahabbah kepada baginda, tapi kita tidak punya kesiapan, atau dengan kita tidak punya waktu dan juga tidak punya peluang untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah daripada baginda. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi, perlahan-perlahan, sesungguhnya baginda Nabi idza qara'a waladdallin
apabila Nabi kita membaca waladhdallin qala madan bihi sautahu, Nabi kita akan mengucapkan dengan mengeraskan, dengan menguatkan suara amin. Kita, anak-anak kita punya malas, Masya Allah, tabarakallah, seperti apa? Susah seperti apa? Hanya setakat mengucapkan amin saja. Salah satu daripada sunnah baginda kita kuburkan amin. Di balik daripada amin kita akan sejahtera. Di balik daripada amin kita akan selamat. Di balik daripada amin kita akan mendapatkan keampunan dosa. Kalau hanya setakat di pelawak untuk makan nasi kerabu, nasi dagan, nasi belak, nasi lemak, dengan kita digedah itu sedikit, tapi itu pun kita perkenankan. Jangan sampai yang mempelawak kita untuk kita makan nasi lemak, yang mempelawak kita untuk kita makan nasi kerabu, kalau kita di Kelantan, nasi dagan, kalau kita di Terengganu, atau juga dengan nasi kandar, kalau dengan kita di Pulau Pinang, ternyata semuanya Masya Allah beratur, sanggup beratur untuk kita dapatkan nasi kerabu. Tapi baginda yang mempelawak kita untuk mengucapkan amin. Di saat imam baca Fatihah dan tadi dibimbing sama imam kita waladhdallin amin. Tadi kita dibimbing, kenapa kita tidak ikut bersama? Oh, saya dalam hati itu bukan membaca amin. Malaikat amin, para sahabat amin, penghulu para nabi-nabi dan rasul yang kita dambakan syafaat daripada beliau, yang kita harapkan ridha dan restu daripada beliau, yang kita harapkan pertolongan daripada beliau, yang kita slogankan dalam adzan dan qamat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi malam ya Hanana, artinya seronoknya, senangnya, ya Hanana, bahagianya kami. Katakan bahagia itu daripada sudut mana? Bahagianya kami tidak hanya setakat dengan ucapan. Bahagianya kami karena kami dapat ikut sunnah. Bahagianya kami karena kami sudah memasyarakatkan makan minum dengan tangan kanan. Bahagianya kami kalau hari Jumat kami berpakaian serba putih, hari Jumat cabut bulu ketiak, hari Jumat dengan wangi-wangiannya, hari Jumat itu dengan iktikaf dan juga dengan mengupayakan agar kita mendapatkan saf-saf yang pertama, hari Jumat dengan surah Kahfinya, hari Jumat dengan surah Duha dan juga dengan Yasinnya, hari Jumat dengan surah Waqiah dan juga dengan Tabaraknya. Itu baru ya Hanana. Tapi kalau pada waktu dengan kita amalan-amalan sunnah kita abaikan, hatta yang berkenaan dengan sembahyang, jangan sampai kita durhaka dengan sembahyang yang kita laksanakan. Sembahyang yang teristimewa, sembahyang yang utama, sembahyang yang terlebih dahulu daripada segala-galanya. Kita buat sembahyang yang berkualiti dari sudut bacaan, dari sudut rentang, dari sudut pergerakan, dari sudut rukun, syarat dan juga dengan mustahabatnya. Allahu Akbar. Tadi memang sengaja saya bedakan di situ. Kenapa? Sekarang sudah ada sutratul musalli. Sutratul musallitnya pelindung orang sembahyang, kita mendapatkan pelindungan daripada mihrab di situ. Tapi kita tidak gunakan mihrab di samping mimbar. Oke. Kenapa? Untuk keseriusan. Sebabnya kena meja dari sini. Kalau begitu, oke, kita letakkan sehingga ada imam dari sana. Sejak imam di situ, mana pelindungnya yang disebut dengan sutratul musalli? Imam dengan kita mensutrakan mimbar sebagai pelindung imam, sutratul imami sutratul man khalfahu, pelindung imam akan menjadi pelindung kepada makmum di belakang. Sembahyang imam sempurna, sembahyang makmum juga seperti itu. Sekarang sutra sudah dibuatkan sama Cina. China sudah buatkan sutra, minta bantuan dengan Lazada, minta bantuan dengan TikTok, minta bantuan dengan Shopee. 35 ringgitnya letak depan spek kita ada pelindung. Setakat ini sejadah atau kapet hamparan, bukan sutratul musalli, bukan pelindung kita. Nabi kita imam sembahyang depan mihrab,
Imam sembahyang belakang tembok, imam sembahyang dengan meja, imam Nabi kita pacak tongkat jadi pada kemana Nabi kita pergi Nabi kita. Sekecil itu iya, jangan kita pandang sepele, jangan kita pandang kecil. Sekecil apapun amalan saudara itu besar. Ihdinas siratal mustaqim. Ini rahasianya. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Kita di Kedah, kita di Terengganu, kita di Kelantan, kita di Malaysia, kita di Nusantara semuanya, yang dengan kita betapa rasanya hampir tidak kurang daripada dalam 3 tahun pada masa pandemi COVID-19. Pakai masker yang pertama, jaga jarak yang kedua, ketakutan yang ketiga, dan juga dengan risau, bimbang sampai kita hilang keyakinan pada saat ketika itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa sampai masalah kita tidak teratasi? Kenapa sampai dengan kita jadi mangsa vaksin dos pertama, kedua, dan ketiga? Ramai yang meninggal disebabkan karena ngambil dos kedua dan ketiga. Yang tidak divaksin masih sehat segar bugar. Ramai juga yang meninggal dunia di COVID-19 kan, dipositifkan. Itu realitinya. Masya Allah, tabarakallah. Bah dengan kita tidak mengamati hikmat dan rahasia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Kau kami menyembah. Nyembah dulu, baru wa iyyaka nasta'in, baru kita memohon pertolongan kepada Allah. Cuman dengan kita minta pertolongan KKM-nya, atau dengan Kementerian Dalam Negerinya, atau dengan semua kementeriannya. Pada waktu kita minta tolong tapi tidak ada nakbur. Bagaimana minta tolong yang ada hiburan? Bagaimana minta tolong yang ada adalah lengah dan lalai? Bagaimana kita minta tolong yang ada masjid ditutup pada seketika itu? Bagaimana Allah nak bagi pertolongan? Hilang keyakinan kita. Orang yang baca tabarakal muluk pada tiap malam akan terbebas daripada azab kubur. Tak bolehkah akan terbebas daripada jangkitan COVID-19? Kita jadi tidak yakin. Kalau sembahyang yang kita laksanakan tidak mampu untuk menyelamatkan kita daripada problem, daripada musibah, daripada COVID-19, kira-kira sembahyang yang kita laksanakan bersama boleh tak jadi penyelamat kita daripada azab kubur? Boleh tak jadi menyelamatkan kita daripada siksa api neraka waliyadzubillah? Renung seperti itu. Maka pada waktu baginda anjurkan ini dibaca, kiai-kiai ini dibaca, toto guru ini dibaca, baba-baba ini dibaca, maulana-maulana ini dibaca. Di balik daripada bacaan Nabi kita ajarkan ada terdapat 1001 hikmah. Jangan abaikan amalan sunnah. Sekecil apapun amalan sunnah, yang walaupun dengan seumpama membaca ayat kursi, ramai orang yang tidak membacanya. Subuh-subuh ini memang detik waktunya untuk kita lebih cergas. Kenapa? Sebab kita baru tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tidur tadi malam terus sejak daripada pukul 11. Ada yang tidur awal. Ya, itu cerita lain yang sibuk dengan handphone. Cerita lain yang sibuk dengan hiburan. Cerita lain yang sibuk dengan urusan. Tapi kita pada umumnya banyakkan daripada kita berehat 8 jam dalam satu hari cukup. Sepertiga umur kita sudah terbuang habis dalam tidur. Jangan sampai terhakis kembali sepertiga kita untuk akhirat. Gimana sepertiga terakhir untuk akhirat? Sepertiga untuk kerja, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk bekalan akhirat, yang walaupun itu tercampur baur dengan makan, minum, santai, handphone, nonton, keluarga, dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Maka karena dengan kita sudah tidur dari malam, subuh, bismikallahumma ahya wa amut. Itu pada masa kita nak tidur. Lepas kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah yang telah membangunkan, membangkitkan, menghidupkan kita kembali, dan kepada Allah kita akan dibangkit. Wa ilaihin nusyur, nanti pada hari pembalasan. Berarti kita bangun tidur. Kalau dah bangun tidur, jangan pejamkan mata. Mata ini kalau kita pejamkan akan terpajam. Jelekkan mata pada masa berzikir. Jangan sampai membuat kecemburuan kepada kiramun katibin. Kamu dengan handsetmu jelek mata, kamu dengan hiburanmu tak pernah ngantuk, tapi di rumahku kau mengantuk. Cumana kita akan dilihat musibah bukan hanya dengan banjir. Musibah banjir itu kecil.
Musibah dengan tsunami itu kecil, sebab orang yang terkena musibah dengan banjir kalau sampai mati sekalipun akan mendapatkan pahala syahadah, syahid nanti pada hari kiamat. Musibah yang paling besar itu adalah malas. Musibah yang paling besar itu adalah lemah. Musibah yang paling besar itu adalah lengah. Musibah yang paling besar itu adalah lalai. Musibah yang paling besar itu adalah maksiat. Waliyahzubillah. Kita tak perasaan, kita beranggapan musibah itu kalau pada itu kita sakit. Musibah itu kalau dengan tayar kita pancing. Musibah itu kalau pada itu dengan pencuri pecah rumah kita. Musibah itu kalau pada itu cobaan yang menimpa kepada bisnis kita, politik kita, kalah dalam jalan raya, musibah besar. Tapi tidak pernah, jarang-jarang kita menganggap itu sebagai satu musibah. Kalau subuh kita tidak boleh bangun subuh, itu musibah paling teruk. Kalau dengan kita tidak ada bertiga orang bertiga, subhanallah, apa yang lagu macam itu, subhanallah, 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 subhanallah. Itu musibah. Waktunya untuk kita berzikir memang tempatnya di rumah Allah. Masjid itu kita berzikir bukan untuk kita berehat, bukan untuk kita mengantuk, bukan untuk kita tidur. Tapi kenapa aku tidak dipilihmu ya Allah? Apakah kita yang takna atau Allah yang taknakan kita? Apakah kita yang tidak berkeinginan atau Allah yang tidak inginkan kita? Apakah kita tidak peduli atau Allah sudah tidak peduli dengan kita? Dan itu musibah yang paling besar. Tapalah kalau enggak juga, oke, saya jual hamba saya ini, tapi saya lebih jujur, hamba saya ini punya problem, punya masalah. Hamba saya perempuan. Seseorang tadi itu nak membeli hamba saya perempuan untuk dijadikan sebagai amah. Kata si penjual, saya merasa agak kurang nyaman nak menjual hamba saya itu sebab dia ada masalah. Apa sih masalahnya? Dia ngaku-ngaku dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dia ngaku-ngaku bahwasanya dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Jadi saya merasa pikirannya itu tidak sehat, tidak normal. Jadi kata si pembeli, kalau memang sudah diberitakan seperti itu tak ada masalah lah. Dia ngaku-ngaku tak kisah itu pribadi dia. Tengah malam pertama atau malam kedua, jadi tadi itu bangun. Mungkin katakan saja pada pukul 3 pagi, doa, ya Allah, ya ya Allah, demi kecintaanmu kepadaku ya Allah, anugerahkan kesehatan, keafiatan. Seperti itu dia bermunajat dengan cerita ini. Jariah itu berkata, demi kecintaanmu kepadaku, bukan demi cintaku kepada engkau. Tuan rumah, majikan beranggapan itu salah. Yang betulnya, demi kecintaan kami kepada engkau ya Allah. Bagaimana kita tidak cinta Allah? Rahmatnya daripada Allah, keampunannya daripada Allah, ketenangannya daripada Allah, rezekinya daripada Allah, usahanya daripada Allah, kesehatannya daripada Allah, bisnisnya, kekayaannya, petrolnya, sawitnya pun juga semuanya daripada Allah. Wajar saja kalau kita cinta Allah, dan itu yang betul, bukan demi kecintaanmu kepadaku. Jadi pada saat ketika setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung ditegur sama majikan tadi, ditegur, hei kamu hamba saya perempuan, hei kamu amah, kamu jangan bercakap macam itu salah. Siapa Allah sehingga sampai kau dicintai oleh Allah? Katakan demi kecintaanku kepadamu ya Allah, bukan demi kecintaan Allah kepadamu. Itu tidak patut kau katakan seperti itu. Kamu merasa siapa? Rabi'atul Adawiyah, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Khadijah? Enggak, kita lah. Apa kata perempuan tadi itu? Majikan itu, Pak Haji, kalau memang Allah cinta sama Pak Haji, Allah bangunkan Pak Haji untuk bertahajud jam-jam begini. Bukan tidur nyenyak, tidak tahu Jumat, tidak tahu pagi, tidak tahu kewajiban. Karena Allah cinta kepadaku, Allah bangunkan aku untuk kumatkamitkan mulutku dalam berzikir. Kalau Allah cinta kita, Allah tidak akan biarkan mata kita mengantuk pada waktu kita di rumah Allah.
Kalau kita tidak akan mungkin dengan kita Allah jauhkan kita daripada rumah Allah dan juga daripada tempat-tempat kebajikan. Bukan kita yang tak nak datang, Allah yang tak berkenan dengan kedatangan kita. Bukan kita yang tak nak berzikir, tapi justru Allah yang tak nak dengan zikir dan juga dengan ratapan kita. Itu musibah yang paling besar. Karena itu 17 kali permintaan itu kita minta dengan serius, kita minta dengan penuh harapan. Jangan sampai terkeliru pada waktu meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Kau kami menyembah dan hanya kepada Kau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Semuanya muslimin, muslimat, imam, makmum atau juga sembahyang sendirian. Jangan sampai terkeliru, pastikan konsentrasi, fokus betul pada waktu kita membaca 3 rangkaian doa. Sebab pada waktu kita baca Fatihah, itu dialog kita, komunikasi kita dengan Allah. Jangan mengantuk, jangan sampai tak ada mood, jangan sampai mengelamun, jangan sampai pikiran kita kesana kemari. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku lagi sedang menyanjung dan memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, dia telah memujiku. Maliki yaumiddin, Allah berfirman, akulah yang berkuasa nanti pada hari pembalasan. Kita baca ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang membacanya? Hanya kepada Kau kami menyembah dan hanya kepada Kau kami memohon pertolongan. Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah sempadan, ini adalah perbatasan antara aku dengan hamba-hambaku, dan untuk hambaku segala permintaan yang mereka mohon. Kita sudah dapat lampu hijau. Jangan tidak kita manfaatkan, dan jangan sampai dengan kita membacanya tidak tepat. Kebanyakan daripada kita mungkin disebabkan karena tak perasan, mungkin disebabkan karena kita tidak fokus, mungkin disebabkan karena kita cumain saja, mungkin disebabkan karena kita tidak tahu tulisannya. Ihdinas siratal mustaqim. Banyak mustaqim, dia bukan mustaqim, mustaqim. Mim baru maknanya lurus. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu non. Salah bacaan Fatihah tidak sah, sembahyang kita jadi tidak betul. Mungkin ini juga diantara daripada asbab keluhan daripada sahabat. Sembahyang rajin tapi menipu juga rajin. Sembahyangnya rajin tapi mencuri juga rajin. Sembahyangnya rajin tapi senantiasa selalu berbohong. Boleh jadi ternyata dengan permohonannya kita mohon, kita bukan meminta bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, justru terbaca mustaqim. Mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Mulut tertutup, tertutup. Bagaimana tak jelas kedengaran? Tadi malam saya itu speaker di masjid, rupanya masjid sini pun speakernya banyak. Masjid yang tadi malam masjid negeri saja, masjid daerah, masjid sini 2, begitu terus speakernya ada berapa? 2, 3, 4, 12. Malam tadi itu 23 nanti. Masjid daerah 23 pada tengok nanti 23 ada speakernya. Sampai itu speaker pula. Cepat datang, tengok. Kami sebenarnya sudah kiri, tengok sebelah kirinya ada 5. Kanan 5, depan imam 1, dah 11. Kemudian ke belakang 5 lagi 10. Berarti dah 21. Dekat muslimat ada 2 speaker. Berarti dengan 23 speaker, takkan dengan kita tidak boleh menginjas bacaan kita sesuai dengan bacaan yang betul. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang lurus yang menyelamatkan kita, jalan yang lurus buat kita jadi semangat, jalan yang lurus segala-galanya jadi betul, jalan yang lurus kita akan mendapatkan rahmat dan keampunan, jalan yang lurus kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, jalan yang lurus kita akan mungkin terbabit dengan perkara-perkara negatif. Itu yang kita mohon, karena kita meminta bimbinglah kami, diriku, mataku, tanganku, telingaku, kakiku,
bisnisku, politiku. Dalam politik kadang-kadang menipu, dalam politik kadang-kadang berbohong. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan bimbingan yang lurus. Dalam kesehariannya, kenapa? Itu bukan istri, itu bukan anak, itu bukan kakak, itu bukan adik, itu bukan cucu. Tak ada hubungan mahram. Awal boleh kawin dengan wanita itu. Kenapa bersalaman? Kenapa berdua-duaan? Ihdinas siratal mustaqim akan meluruskan segala-galanya dalam kehidupan. Kenapa? Itu kan bukan punya kita, itu bukan hanya kamu. Kenapa dia ambil? Kenapa dengan kita menggunakan punya orang lain? Kenapa ditipu? Kenapa menipu? Kenapa zalim? Kenapa diktator? Kalau seandainya pemimpin negara di mana saja mereka berada dengan permohonan yang betul-betul serius, daripada polisnya, tenteranya, menterinya, presidennya, sultannya, raja-rajanya, semuanya dengan slogan ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Tidak akan ada yang janggal dalam kehidupan manusia, tidak akan ada yang curang, tidak akan ada yang khianat, tidak akan ada yang zalim. Kenapa? Sebab jalan yang lurus itu jalannya para nabi-nabi dan rasul. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kutunjukkan kepada mereka para nabi-nabi dan rasul, syuhada dan sholihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang Yahudi yang kau murka, waladhdallin, jalannya orang-orang Nasrani yang kau sesatkan. Selepas itu kenapa Nabi kita nyarikan? Kuatkah suara beliau dengan amin? Sebab karena itulah 3 permintaan yang diijabahkan oleh Allah. Wali abdi masa'al, itu sempadan antaraku dengan hambaku, untuk hambaku segala permintaan yang Anda mohon. Masya Allah, tabarakallah. Wali abdi masa'al, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalannya para nabi-nabi dan rasul, bukan gaya orang Yahudi dan Nasrani yang kau sesatkan. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Nanti kita berhenti pukul 7.40. Ada soalan silakan. Lambat. 7.40. Tidak. Masih lemah. Kehabisan lagi. Walaupun amin, amin, kabulkan ya Allah. Walaupun amin. Tadi imam baca kunut dalam mazhab kita. Kunut itu kita punya 2 tugas. Kalau pada waktu kita sendirian, kita baca kunut dari awal sampai habis. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afini fiman sampai ke penghujung. Tapi kalau pada waktu kita berjamaah, imam baca dengan lafaz jamaah. Allahumma hdina, bimbinglah kami. Tugas imam mendoakan, tugas makmum mengaminkan. Jangan tidak diaminkan. Saya buat perumpamaan. Takna lepas kita tertidur, bahasa hukumnya takna selepas kita meninggal baru kita sedar. Takna selepas kita berada di alam barzah baru kita mengerti tentang hikmat dan rahasia dan maksud kenapa Nabi kita pelawak kita untuk kita beramal. Amalannya kita pelawak bukan amalan seperti kita bangun masjid, begitu bukan 9 tahun, impak pada tempiatu sampai bijut. Nah, sederhana saja. Amin. Ada orang bagi salam, Waalaikumsalam. Jumpa saya, Assalamualaikum. Tasbih jangan tinggalkan, hitungannya dengan cukup. Kalau tidak cukup, oke dengan hitungan perlahan-lahan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 hitungan yang cukup. Pasti 33 yang Nabi kita sertakan dengan tahmid, 33 dengan tasbih, 33 dengan takbir. Itu bunyi rahasia tersendiri. Kalau tidak percaya dengan rahasianya, atau kalau tidak mengerti dengan pergerakan pada waktu kita bergerak, kenapa tangan diangkat pada waktu kita takbir, kenapa siku diangkat pada waktu kita sujud, kenapa juga dengan kita merengangkan jari tangan kita pada masa kita rukuk, kenapa kita rapatkan pada masa kita sujud. Kalau kita tidak mengerti dengan yang itu, amalkan terlebih dahulu. Tahu tidak tuntutan kelebihannya, tetap Allah akan bagi balasannya nanti pada waktu kita di akhirat. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa dengan balasannya.
Tapi pada waktu kita mengenal bahasanya tadi itu, setelah kita di akhirat, setelah kita meninggal dunia, untuk patah balik ke dunia kita sudah tidak diberikan peluang dan juga kita tidak punya kesempatan. Sederhana bahasanya, tapi mungkin barangkali, mungkin untuk yang kesekian kalinya, mungkin juga kali pertama. Mata, kepala, telinga. Itu apa? Masa kita di dalam perut mak, usia kita sudah 9 bulan. Kalau kita perasan pada masa itu kita ada mata, tetap kita tidak tahu kegunaan mata ini untuk apa. Masa itu tadi kita ada telinga, kita tanya ini telinga untuk apa? Apa yang kita lihat di dalam rahim? Apa yang kita lihat di dalam rahim? Apa yang kita nak pegang dengan kedua belah tangan kita? Kemana kita akan melangkah sedangkan kita saja masih belum lahir lagi? Tengok kemaluan, ini apa bulan yang kecil ini? Boleh bentuknya. Tapi ternyata kalau tadi kita tidak ngerti kenapa ada mata, kenapa ada telinga, kenapa ada hidung, kenapa ada mulut. Bayi makan apa dalam perut? Dia tidak makan nasi, dia tidak menyusu. Bayi tengok apa di dalam rahim, dalam perut, tak ada yang dilihat. Kaki nak kayu kemana? Tangan nak ambil apa? Itu semuanya tak ada. Begitu dia lahir baru dia paham. Rupa-rupanya kaki itu berjalan, rupa-rupanya telinga untuk mendengar, rupa-rupanya mata untuk melihat, rupa-rupanya hidung untuk bernapas, rupa-rupanya mulut banyak kekurangannya. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Kegunaannya simbang, bekecek, merapu, merepek, nyumpah, haram jedah, mulut juga punya kerja. Rupa-rupa banyak dia. Tapi bila kita tahu banyak kegunaannya, lepas kita lain. Macam itu juga kita akan paham kenapa tasbih, kenapa puasa, kenapa senyap, kenapa diam, kenapa jujur, kenapa amanah. Lepas kita mati baru kita kenal hakikat dan rahasianya. Ya Allah besarnya pahala Allahu Akbar, ya Allah besarnya pahala amin, ya Allah besarnya pahala waalaikumsalam, ya Allah besarnya pahala subhanallah alhamdulillah 33 kali. Ya Allah, rupa-rupanya itu pahalanya, itu rahasianya. Tangan dirapatkan pada masa kita sujud dan diarahkan ke semuanya ke arah kiblat. Bila kita sedar, kita sudah selepas mati. Apakah balik ke dunia sudah tidak punya peluang lagi? Kita tak seperti wujudkan semangat kita dalam mengamalkan amalan sunnah. Baru dengan kita layak dengan slogan Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Artinya seronoknya, bahagianya kami, Ya Hanana, Ya Hanana, bahagianya kami bi Muhammad, dengan kelahiran Nabi Muhammad, dengan kebangkitan Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak seronok? Di masjid saja baru selepas sembahyang subuh kita sudah mendapatkan 30 kebaikan daripada salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 kebaikan, jangan diabaikan. Satu kebaikan itu lebih mahal, bukan lebih mahal daripada kolim, bukan lebih mahal daripada bikin murtajam, lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, macam mana anda nakkan tebus, macam mana anda dah boleh menyaman atau juga nama membayar tebusan atau juga pampasan dengan takbiratul ihram yang pertama yang tertinggalkan dengan awak disebabkan karena kamu terlambat datang ke masjid. Bukan salat berjamaahnya, bukan sembahyangnya, bukan rukuknya, bukan sujudnya, hanya takbir bersama imam takbiratul ihram yang pertama. Ketinggalan disebabkan karena urusan kafilah. Ketinggalan takbiratul ihram pertama bersama imam disebabkan karena urusan bisnis. Bertanya kepada baginda, tak
pernah terlambat daripada takbiratul ihram, imam takbir Allahu Akbar, Sayyidina Abdul Rahman juga di belakang Allahu Akbar. Ada itu terlambat karena onta, karena kafilah dagang. Bagaimana kafilah datang yang datang daripada negeri Syam, ada tidak kurang daripada 600 ekor onta. Aku sedekahkan ke 600-nya, kira-kira mengimbangi tak, sama tak dengan para takbiratul ihram yang pertama. Tapi kita bersabda tidak. Tengok akhirnya itu besar, bukan bisnis semata-mata. Kita sekarang yang besar kesehatan, yang besar keselamatan mata, keselamatan anggota, tapi kita tidak pernah melihat besar yang namanya keselamatan agama. Agama kita terbawa sehingga sampai dengan kita dulu kita tutup masjid demi untuk kesehatan. Allah tak boleh bagi sehat kah? Yang pada itu kita saja boleh mengamankan sesiapapun kalau pada itu datang ke rumah kita, takkan mustahil kalau sampai Allah tidak boleh memberikan penjagaan dan keselamatan kepada kita. Pada itu kita sedang berada di rumah Allah, pada itu kita baca surah Kahfi, terselamat daripada bisikan dan juga daripada gangguan dan tipu daya Dajjal. Tak akan mungkin dengan kita tidak terselamat daripada jangkitan COVID-19. Oke, bagaimana kalau dengan isi-isinya? Tidak hanya setakat 600 ekor onta, tapi dengan barang dagangannya. Oh, kalau seisi barang dagangan yang ada di onta itu, katakan saja sampai kepada 10.000 kali 600, 10.000 kali 600, 10.000 kali 600, 6 juta tambah dengan ontanya 600 pun, tapi kita katakan pun juga tidak. Macam mana kau nak buat pampasan, macam mana kau nak buat tebusan yang mengimbangi pahala takbir bersama imam Allahu Akbar, namun Allahu Akbar, sedangkan pahalanya lebih mahal daripada dunia dan isinya. Bila kita tahu pahala takbiratul ihram bersama imam itu lebih besar daripada dunia dan isinya, pada mata ada terpajang. Bukan terpajang, dipajangkan. Mulut tengahnya terbuka, ditutup, diikat dengan tangan. Jantung sudah tidak berdenyut, telinga sudah tidak mendengar, baru tahu panggilan salat berjamaah. Sahabat Nabi kita tahu sebelum mereka meninggal, makanya mereka sanggup dipapah sekalipun, sakit sekalipun. La yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, tidak akan takhalluf, tidak akan meninggalkan salat berjamaah kecuali seorang munafik yang memang dikenal betul kenifakannya. Kalau bahasa hadis ini kita gunakan, semuanya jadi munafik. Mungkin guru juga jadi munafik. Tak ada udur sebab bini 3 terus tak ke masjid. Aku bagi kamu bini 3, aku bagi kamu anak 13, aku bagi kamu senapian terus tak ke masjid. Tak apalah kalau tak ke masjid, tapi penjemaah di rumah, penjemaah tidak ikut. Apa? Acara Christmas, dah kerajaan bagi cuti. Jumat satu juga cuti, Ahad juga cuti, pun juga tak ke masjid. Allah, jangankan dengan salat berjamaahnya, seumpama takbir bukan masbuk, tak masbuk. Karena itu para sahabat Nabi kita, sekecil apapun amalan sunnah kalau terabaikan dengan mereka menangis. Maka mudah-mudahan dengan kita sedikit sebanyak, dengan kita lebih agresif, bukan agresif dengan perangai, agresif dengan kebajikan. Ambil berat agama kita terlebih dahulu. Kita berbicara tentang maqasidus syariah, matlamat dan target dan tujuan daripada syariat, aturan undang-undang itu apa? Untuk agama yang paling di atas, jiwa yang kedua, nasab keturunan yang ketiga, akal pemikiran yang keempat, harta benda yang terakhir. Kita harta benda kita kedepankan, sehingga dengan kita korbankan agama, korbankan hukum, mencerca, mencaci dan lain sebagainya demi untuk mendapatkan sedikit duit, demi untuk mendapatkan kekayaan. Hadza wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada salat lagi? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah tak tahan dah. Cuma kesakitan betul minta dicucuk supaya cepat mati. Kita pun juga ada keletihan, ada rawat sampai tertanya-tanya, mana tak amat dia. Saya yakin dengan sebentar
hospital daripada pakar ke pakar sampai leluhur kita rawat. Mudah-mudahan tidak ada dengan kita tak ada juga meninggal yang secara mendadak. Ada orang meninggal tak menyusahkan keluarga. Saat afiat ada yang ceramah, tengah-tengah ceramah meninggal. Ada yang tengah-tengah khutbah mati. Ada yang pada masa sujud menghembuskan nafas yang terakhir. Nak mati macam itu kan? Kan nampak seperti saya saja. Ada yang tidur. Hingga pada waktu itu. Dapat juga sampai bertahun-tahun, 5-6 tahun, sampai pitan, tak sudah cilik, sampai anak cucu tertanya-tanya, tuh waktu tanah mati ke? Kenapa meninggal? Tanah mati. Yang itu atau yang ini kita serahkan kepada yang Maha Kuasa, oleh yang Maha mengetahui. Boleh jadi Allah sakitkan itu adalah sebagai penghakis untuk membersihkannya supaya nanti pada tujuan kembali kepada Allah dia dalam keadaan suci dan bersih. Yang lebih Rahman Rahim, yang punya sifat Rahman Rahim itu adalah Allah. Yang Maha Pengasih itu adalah Allah. Yang Maha Penyayang itu adalah Allah. Yang Maha Bijaksana itu adalah Allah. Yang Maha Mengetahui itu adalah Allah. Alimul Khabir. Allah yang Maha Mengetahui, yang paling tahu tentang yang terbaik untuk emak dan ayah, untuk adik-adik, untuk orang yang sedang sakit tenas sekalipun. Allah yang Maha tahu. Jangan pernah mendahului takdir. Jangan sampai beranggapan kita lebih tahu. Jangan sampai kita punya inisiatif yang seperti itu. Cara seperti itu boleh sama hukumnya dengan bunuh diri, Pak. Boleh sama hukumnya dengan membunuh juga bunuh diri, tak boleh. Itu bukan wewenang kita. Jangankan dengan seumpama kita dengan cerita ini, kejadian ini sama sahabat itu gigih betul, masya Allah, pokoknya sesiapapun yang ternampak di depan itu akan ditebas, akan dipenggalkan kepalanya. Siapa yang bertarung, sahabat tadi itu tidak pernah kalah dalam pertarungan, gigih sungguh betul-betul menguntungkan, kalau dengan bahasa bola sepak, menguntungkan kesebelasan dengan keberadaannya, menguntungkan pasukan baginda Nabi. Masya Allah, semuanya kagum karena lincah betul di medan peperangan. Nabi kita bersabda, dia ahli neraka. Begitu Nabi kita katakan dia ahli neraka, semuanya jadi tegangan, kaget, bingung. Oh, segigih dia. Ramainya orang-orang yang dibunuhnya di medan perang, kegigihannya pada waktu berjuang fisabilillah, terus Nabi kita katakan dinar. Jadi yang yakin saja jadi goncang. Jadi salah satu daripada sahabat saya yakin bunci, saya akan ikuti dia, sampai ke penghujung. Jadi sahabat tadi itu luka, sakit tenang, maka pada saat ketika itu karena sudah tidak tahan menahan rasa perih, rasa sakit daripada berbagai mata luka yang ada pada batang tubuh beliau. Tanpa pikir panjang, beliau ambil ujung mata pedang atau ujung mata tombak, diletakkan di dada, terus ditekan ke depan seperti itu sampai meninggal dunia secara seketika. Sahabat yang mengintip tadi itu ucapkan Allahu Akbar, seketika secepatnya berjumpa baginda. Asyhadu, saya bersaksi bahwasanya baginda Rasulullah SAW. Nabi kita kata apa? Kamu kan sudah bersaksi sebelumnya, apa pula bersaksi untuk kali kedua dan selanjutnya? Apakah kamu tidak percaya dengan aku? Enggak. Yang baginda katakan daripada di neraka itu terbukti. Ternyata sahabat dari itu tidak tabat dan juga tidak sabar dengan ujian yang Allah timpakan, sehingga dengan sahabat dari itu bunuh diri di penghujung umur. Waliyadzubillah. Jadi bagian injection atau juga dengan jalan elektrik tak boleh, Bang. Itu bukan wewenang kita. Allah Maha tahu, Allah lebih mengasihi daripada kita. Orang tua akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada pangkuan keluarga. Allah lebih mengasihi, lebih penyayang. Semakin sakit semakin banyak pahalanya terhakis dosa-dosa kesalahan dengan cobaan dan ujian yang Allah timpakan. Nabi kita bersabda, seseorang itu pada masa-masa masuk, pada waktunya masuk ke dalam liang lahatnya, berceluburan dengan bermacam-macam noda dan dosa, tapi pada masa dibangkit bersih daripada dosa berkat doa istighfar daripada adik-adik dan juga daripada orang ramai. Ada juga dalam bahasa hadis Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Allah sakitkan, Allah timpakan musibah, Allah bagikan ujian, Allah bagikan cobaan, Allah bagikan malapetaka
dan juga dengan seumpamanya, supaya dia orang tadi itu bersih, sebersih dia dalam keadaan fitrah pada hari dilahirkan, sebersih itu juga pada dia kembali kepada Allah. Tapi kitab sabda, adzabu ummati, adab umatku itu di dunia, di hari akhirat nanti mereka sudah bersih. Apa yang membersihkan kita pada di dunia? Kayak pancet, nasi kurang, balik rumah kena marah sama bini, itu pesan pahala. Papa tidak ada dia. Tadi kan mama, tadi ayah kena pesan, tolong belikan nasi dagan. Nasi dagan, ada nasi dagan, di keranggan. Nasi dagan susah dapat di sini, nasi kerabu pergi keranggan. Nah, kena marah. Hanya masalah nasi dagan saja. Sabar. Itu bahagia susah. Wajar saja kita kena marah sama istri atau juga sama suami. Kenapa? Sebab itu diantara daripada ujian yang Allah timpakan, yang menimpa kepada anak, menimpa kepada diri pribadimu, yang menimpa kepada keadaanmu, itu diantara daripada pembersih kita daripada dosa kesalahan. Bagaimana? Bes, ada soalan, ada sembahyang doa, yang doa, pasti sembahyang doa supaya pagi hari ini, hari yang ke-25 hari Krismas, pahala kita sama seperti kita melaksanakan ibadah haji yang sempurna, ibadah yang sempurna, Nabi kita seperti 3 kali. Dan jangan lupa yang tadi itu saya dengar daripada bacaan imam-imam. Coba kalau tak tahu lah kawan-kawan itu perhatian kata, perhatian kata, kenapa membaca Fatihah? Kalau itu dengar apa mustaqim, ada daripada ada mustaqim. Betul. Yang jujur deh, malam tadi itu. Kedua rakaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Memang suara lama, saya tak katakan gitu. Ya imam syaitan yang punya kerja di situ. Bagaimana cara itu berusaha? Kalau tak amin saja, tak ada masalah sebab amin itu hukumnya sunat. Tapi kalau rusak Fatihah kita, salat kita jadi rusak, tidak diterima, berat kesalahan kita. Jadi maka seperti di rumah tidak punya fondasi. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi masa imam baca kunut tadi itu 5 pertama tolong diaminkan. Sama-sama beramai-ramai. Allahumma hdina biman had. Tak mestilah macam seperti Mesir. Amin. Wa afina biman afait. Amin. Tak mesti, cukup amin. Yang penting kedengaran suara. Yang penting kita yang betul-betul mengaminkan, artinya memohonkan agar Allah kabulkan permintaan imam yang pertama. Saya ulang sedikit, minta waktu setengah menit saja mengulas imam yang pertama. Ihdina biman hadait. Bimbinglah kami bersama orang-orang yang Kau berikan bimbingan. Amin. Kabulkan ya Allah. Wa'afina biman apa, berikan keafiatan, kesehatan jasmani dan rohani kami bersama orang-orang yang Kau berikan kesehatan. Amin. Kabulkan ya Allah. Tawallana, bimbinglah kami, lindungilah kami bersama orang-orang yang Kau berikan perlindungan. Amin ya Allah. Bariklah nak, berkati segala pemberian yang Kau berikan. Amin juga. Jangan senyap, jangan diam. Kemudian yang kelima, waqina syarra ma qadait, elakkan kami daripada keburukan takdir, keburukan kejahatan takdir yang Kau tentukan pun juga. Amin. Selamat semuanya dunia dan akhirat. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.